Assalamualaikum, halo Sobat BK, berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang urgensi bimbingan konseling di sekolah dasar atau SD. Sobat BK, bagi anak-anak usia 6-12 tahun, masa sekolah di sekolah dasar merupakan waktu yang baik bagi peserta didik untuk mengembangkan konsep diri dan perasaan mampu, serta percaya diri sebagai pembelajar. Peserta didik mulai mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan, berkomunikasi, dan keterampilan hidup. Di samping itu, peserta didik juga mengembangkan dan menguasai sikap yang tepat terhadap sekolah, diri sendiri, teman sebaya, kelompok sosial, dan keluarga. Karakteristik peserta didik sekolah dasar yang perlu kita pahami meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Aspek fisik motorik. Seiring dengan pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik peserta didik sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya, dapat menggerakkan anggota badannya dengan tujuan yang jelas. Seperti pertama, menggerakkan tangan untuk menulis, menggambar, mengambil makanan, serta melempar bola. Yang kedua, menggerakkan kaki untuk menendang bola dan lari mengejar teman-teman. Pada saat main kucing-kucingan, fase atau usia sekolah 7-12 tahun ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Yang kedua, aspek kognitif. Pada usia sekolah dasar, peserta didik sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif, seperti membaca, menulis, dan menghitung atau kalistung. Di samping itu, kepada peserta didik juga sudah dapat diberikan dasar-dasar pengetahuan yang terkait dengan kehidupan manusia, hewan, lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan agama, untuk mengembangkan daya nalarnya, daya cipta, atau kreativitas peserta didik. Maka kepada peserta didik perlu diberikan peluang-peluang untuk bertanya, berpendapat, atau menilai. Dalam hal ini, memberikan kritik tentang berbagai hal yang terkait dengan pelajaran atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Aspek sosial. Perkembangan sosial peserta didik di usia SD ditandai dengan adanya perluasan hubungan di samping dengan para anggota keluarga juga dengan teman sebaya, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial dapat dimanfaatkan atau dimaknai dengan memberikan tugas-tugas kelompok. Tugas-tugas kelompok ini harus memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menampilkan prestasinya dan juga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan melaksanakan tugas kelompok, peserta didik dapat belajar tentang sikap dan kebiasaan dalam bekerja sama, saling menghormati, bertenggang rasa, dan bertanggung jawab. Aspek emosi. Anak SD belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya melalui peniruan dan latihan. Dalam proses peniruan, kemampuan orang tua atau guru dalam mengendalikan emosinya sangatlah berpengaruh. Emosi merupakan faktor dominan yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu, dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Emosi positif seperti perasaan senang, bergairah, bersemangat, atau rasa ingin tahu yang tinggi akan mempengaruhi peserta didik untuk mengkonsentrasikan dirinya
terhadap aktivitas belajar. Sebaliknya, emosi negatif seperti perasaan tidak senang, kecewa, maka proses belajar tersebut akan mengalami hambatan. Dalam arti, peserta didik tidak dapat memusatkan perhatiannya untuk belajar, sehingga kemungkinan besar dia akan mengalami kegagalan dalam belajar. Mengingat hal tersebut, maka guru sekolah dasar seyogyanya mempunyai kepedulian untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan atau kondusif. Aspek moral. Penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis. Peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sangat dominan dalam perkembangan aspek moral. Pada mulanya, anak melakukan perbuatan moral dari meniru, kemudian menjadi perbuatan atas prakarsa sendiri karena adanya kontrol atau pengawasan dari luar, namun kemudian berkembang karena kontrol dari dalam dirinya sendiri. Aspek religius. Kualitas keagamaan peserta didik sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan atau pendidikan yang diterimanya. Oleh karena itu, pendidikan agama di sekolah dasar harus menjadi perhatian semua pihak yang terkait, bukan hanya guru agama, tetapi juga semua pihak. Apabila pendidik telah memberikan suri teladan kepada peserta didik dalam mengamalkan agama, maka pada diri peserta didik akan berkembang sikap yang positif terhadap agama, dan pada gilirannya akan berkembang pula kesadaran beragamanya. Tugas perkembangan. Havigers menyatakan ada sejumlah tugas perkembangan yang harus dilaksanakan pada peserta didik tingkat sekolah dasar, yaitu usia 6-12 tahun. Yang pertama, mempelajari keterampilan-keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, mengembangkan keseluruhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Belajar bergaul dengan teman-temannya. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan kata hati dan norma-norma. Mendapatkan kebebasan pribadi, mempelajari peranan sosial, baik sebagai wanita maupun pria. Mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok dan badan sosial. Layanan bimbingan konseling di sekolah dasar merupakan layanan spesifik yang diberikan kepada peserta didik agar ia memperoleh kesempatan berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi dan minatnya, mampu mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu mengarahkan diri, dan pada akhirnya mampu memecahkan masalah yang kemungkinan dihadapi dalam hidupnya. Layanan bimbingan konseling dapat memfasilitasi peserta didik dengan menyampaikan informasi yang diperlukan, memberikan pengarahan, memberikan motivasi, membantu mengenali diri melalui layanan tes, menunjukkan resiko-risiko atas pilihan yang ada, memberikan nasihat jika diperlukan. Pelaksanaan bimbingan konseling sangat diperlukan di sekolah dasar, karena dalam prakteknya tidak sedikit di antara peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar menghadapi masalah yang berasal dari dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Di antara permasalahan peserta didik yang kerap ditemui di lapangan meliputi bermain sendiri sewaktu guru sedang menjelaskan pelajaran, tidak konsentrasi saat belajar, ribut di kelas, kurang motivasi belajar, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, bertengkar sesama teman, marah pada teman yang berbuat salah, tidak masuk sekolah, berbicara kotor, terlambat datang ke sekolah, bullying, mengantuk saat belajar di kelas, mencontek saat ujian, dan masih banyak lagi. Selain itu, pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar
juga berangkat dari beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik memerlukan persiapan yang matang sejak dini untuk menghadapi tugas yang lebih menantang di masa yang akan datang. Yang kedua, kondisi peserta didik usia SD yang masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menentukan arah kehidupannya. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bijak dapat memberikan dampak negatif bagi diri peserta didik seperti sifat individualistis, konsumtif, dan gerak fisik yang minim. Tuntutan hidup yang semakin besar dan kompetitif pada masa modern rentan menimbulkan kecemasan, stres, dan depresi. Kelima, kegagalan peserta didik di sekolah dasar dalam mencapai tugas perkembangan akan menimbulkan kekecewaan, kecemasan, dan ketidaksiapannya dalam melaksanakan tugas perkembangan berikutnya. Berdasarkan uraian masalah tersebut, pelaksanaan bimbingan konseling perlu dilaksanakan di sekolah dasar untuk membantu peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah dasar memiliki keunikan dibandingkan di SMP atau SMA dan SMK. Posisi struktural untuk konselor belum ditemukan di sekolah dasar. Layanan bimbingan dilakukan oleh guru kelas dan materi-materi bimbingan konseling dipadukan dengan materi ajar melalui pembelajaran tematik. Guru kelas di sekolah dasar harus melaksanakan semua layanan bimbingan konseling agar setiap permasalahan yang dihadapi peserta didik dapat diantisipasi sedini mungkin, sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat mencapai prestasi belajar seoptimal mungkin tanpa mengalami hambatan dan permasalahan pembelajaran yang cukup berarti. Namun, realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peran guru kelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling belum dapat dilakukan secara optimal, mengingat tugas dan tanggung jawab guru kelas yang penuh dengan beban, seperti mengajar dan mengevaluasi siswa, sehingga tugas memberikan layanan bimbingan konseling kurang membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi belajar siswa di sekolah dasar. Setiap sekolah dasar idealnya harus memiliki seorang guru bimbingan konseling atau konselor. Dengan begitu, guru bimbingan konseling dapat bekerja sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran dalam membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal. Perkembangan yang optimal pada usia sekolah dasar menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan pada tahap-tahap berikutnya. Pengalaman belajar awal yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik mendorong peserta didik untuk memahami fungsi belajar bagi dirinya dan dapat memotivasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini, urgensi bimbingan konseling di sekolah dasar atau SD. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.